Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng, dan sukai video ini ya. Bocoran manga Boruto chapter 74 berjudul Pembaptisan, yaitu seperti pembaptisan biasanya, inisiasi atau bisa juga diartikan pengalaman pertama kali. Manga chapter 74 ini akan rilis pada 20 Oktober dan 21 Oktober untuk bahasa Indonesia. Sampul berwarna adalah sosok Mitsuki berdiri sendirian menatap tajam. Bocoran yang dibagikan oleh Organic Dinosaurs di Twitter akan kami bagikan secara ringkas. Untuk versi penuhnya bisa kalian lihat di Twitternya, namun dalam versi teks. Apa saja sih poin penting manga Boruto chapter 74 yang sudah ditunggu selama sebulan? Simak satu persatu ya guys. 1. Kedatangan Eida dan Daemon. Amado, Eida, dan Daemon akhirnya tiba di Konoha tepat di stasiun kereta halilintar. Mereka telah disambut Shikamaru, Sai, dan shinobi lainnya. Kedatangan Eida membuat semua orang terpesona, termasuk Sai yang memikirkan bahwa Eida sangat cantik. Namun Eida merasa risih dengan keramaian penduduk Konoha. Dia menolak diantar Sai ke penginapan dan memutuskan untuk terbang di atas Konoha bersama Daemon ke penginapan. Tentu Eida yang tahu segalanya bisa tahu dengan mudah letak penginapan itu. Namun yang paling mengejutkan di chapter ini adalah bagaimana Eida bisa terbang. Padahal jika kita tahu, kemampuan terbang adalah kemampuan yang sangat langka. Hanya Otsutsuki, Naruto dengan Gudaudama, dan Onoki yang bisa terbang. Tidak termasuk Delta yang bisa terbang menggunakan tenaga pendorong jet. Kemampuan terbang Eida ini bisa dibagi menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi Eida masih ada hubungannya dengan Otsutsuki. Kemungkinan kedua, kemampuan terbang Eida adalah senjata sains ninja anti-gravitasi ciptaan Amado. Dan kemungkinan ketiga ini sama dengan kemampuan Onoki, di mana kemampuan terbang Onoki merupakan efek Jinton. Ia dapat mengurangi beban berat pada tubuh yang mengakibatkan dia dapat melayang-layang di udara. Dengan kata lain, jika benar kemungkinan ketiga, Eida memiliki Kekkei Tota Jinton atau elemen debu. Tapi ini masih belum terjawabkan di chapter 74 ini ya guys. Menariknya, saat semua terkejut dengan kemampuan Eida, Amado mengatakan kepada Shikamaru yang terkejut bahwa tidak lama lagi Shikamaru akan melihat Boruto dan Kawaki juga akan terbang. Karena mereka berdua merupakan Otsutsuki saat ini. Ini membuat Shikamaru semakin pusing. 2. Boruto dan Kawaki menunggu. Ternyata Boruto dan Kawaki menunggu di penginapan, di mana Konohamaru menemani mereka berdua. Di adegan 2 ini, tentu lagi-lagi Boruto dan Kawaki bertengkar. Mereka berdebat karena Boruto yang menganggap santai misi ini, sedangkan Kawaki memperlakukan misi dengan serius. Konohamaru hanya bisa melerai pertengkaran konyol mereka ini. Tiga, kedatangan tim 10. Seperti yang dikatakan bahwa misi Sarada dan Mitsuki adalah mengawasi Eida dan Daemon dari jauh. Mereka tampak ada di atap penginapan sebelah menunggu kedatangan Eida dan Daemon dari jauh. Namun tim 10 datang dan menyapa mereka, yaitu Shikadai, Inojin, dan Chocho. Rupanya mereka sudah dengar kedatangan wanita cantik dari negara lain. Bukan hanya itu, Moegi datang dan menceramahi para muridnya itu. Benar saja, saat Eida dan Daemon datang di apartemen sebelah, reaksi Chocho, Inojin, dan Mitsuki tampak memerah tergila-gila dengan Eida. Mitsuki bahkan terkejut dan mengaku tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Mitsuki tidak bisa berkata-kata melihat Eida. Namun Sarada dan Shikadai tampak memberi respon biasa. Ini mungkin karena mereka melihat dari jauh masih belum dipastikan. Jelasnya mereka bahkan tidak membahas bagaimana kedatangan mereka dengan cara melayang atau terbang. 4. Konohamaru terpesona. Konohamaru berpamitan kepada Boruto dan Kawaki. Melewati tangga keluar, namun tidak beruntung di atas dia melihat Eida. Tentu saja Konohamaru langsung terkena efek pengikat hati Eida. Konohamaru memerah dan bahkan terjatuh dari tangga.
Boruto dan Kawaki terkejut melihat Konohamaru yang terjatuh pingsan tak berdaya. Ini tentu menunjukkan bahwa Jonin kelas atas pun tidak mampu berhadapan dengan pesona Eida. 5. Daemon berulah. Rupanya sebelum Eida masuk, Daemon menghilang dari dan masuk terlebih dahulu ke dalam apartemen. Dia sudah bermain gendong-gendongan dengan Boruto. Daemon menyapa dan mengatakan bahwa mereka berdua merupakan Otsutsuki, dan dia tidak akan membiarkan mereka membunuh Eida kakaknya. Tentu saja Boruto dan Kawaki menjadi marah atas ancaman Daemon. Kawaki tampak menyerang Daemon dengan mengubah lengannya. Namun entah bagaimana Kawaki terlempar ke belakang. Daemon meminta maaf atas trik murahan itu dan menantang Kawaki lagi. Kali ini Kawaki mengaktifkan Dojutsu Ekbat Kuning. Dia menyerang Daemon dengan beberapa besi hitam. Namun dengan mudah beberapa besi hitam itu ditangkapnya. Bahkan ada besi hitam yang ditangkap menggunakan gigi mulutnya. Hal ini membuat Kawaki terkejut karena kecepatan besi hitam itu bukan main-main. Bahkan jika kita tahu, hanya Baryon Mode yang bisa menangkap besi hitam seperti itu. Benar saja, dengan sekali tendangan, Kawaki yang sudah aktifkan dojutsunya langsung tidak sadarkan diri. Ini artinya kecepatan Daemon bahkan tidak bisa dilihat oleh dojutsu Itsuki, meskipun dojutsu itu belum sempurna. Boruto yang melihat Kawaki pingsan tampak marah. Dia juga menyerang Daemon dengan taijutsu. Namun dengan sekali pukulan biasa, Boruto juga tampak pingsan di lantai. Ini jelas adalah kekuatan yang bukan sembarangan dari Daemon. 6. Mulai merasa terancam. Beberapa saat Boruto sadar dari pingsannya, dia berada di sofa dan terkejut. Dia melihat Kawaki yang pingsan sedang dipangku oleh Eida. Eida meminta maaf akan perlakuan Daemon yang kasar. Tentu Boruto tidak memahami situasi itu. Kawaki kemudian tersadar dan dia marah karena perlakuan Daemon sebelumnya. Tentu saja pernyataan Daemon bahwa dia lebih kuat dari Boruto dan Kawaki. Dengan begitu, Boruto dan Kawaki tidak akan bisa berbuat apa-apa dan akan merasa benar-benar terancam oleh Daemon. Meskipun di akhir, mereka akan mencoba akur dengan semuanya dan Boruto menyadari ini adalah misi yang sangat berbahaya. Adegan akhir di mana Shikamaru dengan komunikasi jarak jauh menghubungi penginapan dan menanyakan keadaan di sana. Karena Shikamaru berniat memperkenalkan Boruto dan Kawaki baik-baik. Namun, Eida dan Daemon memilih pergi sendiri. Boruto hanya bisa menjelaskan bahwa ada sedikit kekacauan di awal kedatangan Daemon. Kemudian akan diadakan pertemuan Boruto, Shikamaru, dan Amado. Amado berjanji akan menceritakan semua cerita yang belum diceritakan sebelumnya. Namun semua itu akan dijelaskan di chapter depan di bulan depan tentunya ya guys. Itulah ringkasan penuh poin penting manga Boruto chapter 74. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.